hanya bagi nama Tuhan saja ditinggikan. Biarlah setiap pujian yang kami nyanyikan mengagungkan namamu, melantunkan pujian yang memuliakan namamu. Tuhan, biarlah pada sore hari ini kami tidak hanya memuji Tuhan, kami juga rindu untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, pimpin kami untuk dituntun hati dan pikiran kami untuk merenungkan apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam hidup ini, apa yang Tuhan ingin ajarkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan firman yang akan kami baca ini dan akan dikhotbahkan oleh hamba-Mu. Tuhan pakai menjadi berkat bagi setiap kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore, Shalom. Minggu ini adalah minggu Advent pertama, di mana kita boleh mempersiapkan diri untuk memasuki Natal. Bapak Saudara terkasih Tuhan, kiranya Natal yang akan kita rayakan nantinya, ya, mulai kita persiapkan dalam bulan-bulan ini, di awal-awal bulan ini, kita masuk minggu per minggu untuk semakin mendalami, meresapi akan indahnya kasih Tuhan di dalam hidup kita. Mari, minggu pertama kita akan bicara tentang tell history. Kita ambil dari Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Setiap kita pasti senang dengan cerita. Mungkin kita pun masing-masing dalam perjalanan hidup kita punya cerita favorit tertentu, ya, cerita kesukaan tertentu di dalam hidup kita. Kita begitu bersemangat ketika menceritakannya. Terkadang ada kesan-kesan yang mendalam dari cerita itu, ada ingatan-ingatan yang membahagiakan ketika kita bercerita, terpancar dari raut muka kita ketika kita membicarakan. Bahwa inilah cerita hidup saya. Ada sebuah cerita, maupun cerita yang indah, maupun cerita yang mungkin ada sedihnya. Semua orang, setiap orang senang dengan namanya cerita. Ada orang mengatakan melalui cerita kita bisa mengidentifikasi siapa diri kita yang sebenarnya. Bahkan kita bisa dituntun untuk melakukan sesuatu lewat cerita yang disajikan. Jadi cerita itu mempunyai kisah, mempunyai cerita-cerita indahnya maupun sedihnya yang mungkin berpengaruh dalam hidup kita dan mungkin juga membentuk hidup kita. Saudara, ketika kita bicara tentang cerita, Natal itu penuh dengan banyak cerita, bukan? Natal ini penuh banyak dengan kisah-kisah yang ada. Mungkin kita semua pun pasti sudah hafal dengan kisah-kisah Natal. Karena kita bertahun-tahun, berkali-kali sudah mengikuti Natal. Saudara, ketika panitia dalam sebuah gereja, ya mungkin panitia kita juga, Natal tahun ini pasti ngomongnya yang pertama, ceritanya apa? Kita mau bawa kisah tentang apa dalam drama Natal? Ya, saudara, berbagai cerita seputar Natal sudah kita ketahui, mulai dari gembala di padang, orang Majus dari timur, malaikat yang mewartakan kelahiran bayi Yesus, tentang Maria, tentang Yusuf, bahkan tentang Herodes pun mungkin diceritakan. Saudara, kebanyakan kita sudah sangat hafal akan cerita-cerita seputar Natal. Persoalannya, cerita-cerita seputar Natal ini akan bisa menjadi hanya cerita tanpa pesan. Jika tidak ditangkap makna dan pesan dengan pemahaman dan pengertian yang baik, akan menjadi cerita, tinggal cerita, saudara. Saudara, misalnya film Narnia, boleh tolong ya. Film Narnia ini diambil dari buku cerita karangan C.S. Lewis.
Kebanyakan kita mungkin tidak tahu C.S. Lewis itu adalah seorang teolog dan dia juga adalah seorang sastrawan. Kalau orang yang tidak mengerti kekristenan, tidak tahu konsep kekristenan, ataupun pengajaran tentang kekristenan, maka ketika menonton film ini, dia akan menangkap cerita ini adalah seperti cerita anak-anak atau film anak-anak pada biasanya. Ya, film petualangan fantasi, bagaimana ada beberapa anak menghadapi kejahatan, ya, dikemas dalam cerita petualangan yang begitu fantastik. Saudara, tetapi bagi orang Kristen, bagi orang yang memahami pengajaran Kristen maksud saya, film ini mengisahkan tentang keselamatan, tentang kedaulatan Allah. Bahkan banyak pesan-pesan teologis yang dapat ditangkap dari film ini. Demikian juga dengan simbol-simbol yang ada. Misalnya singa Aslan, itu adalah simbol tentang pengorbanan Kristus bagi umat manusia. Kalau kita tahu film ini, kita tahu bahwa ada seekor singa yang berkorban nyawanya untuk anak itu. Jadi, Bapak Saudara, apa yang kita ketahui akan mempengaruhi bagaimana kita melihat. Apa yang kita ketahui akan mempengaruhi bagaimana kita melihat sesuatu di dalam hidup kita. Demikian pula dengan Natal. Kisah Natal itu kalau kita anggap adalah hal yang biasa, ya, kita anggap itu adalah cerita-cerita yang biasa seperti cerita pada umumnya, maka kita kehilangan esensi Natal yang sebenarnya. Padahal kita tahu, ketika kita bicara tentang Natal, ini adalah ceritanya Tuhan. Kisah Natal adalah ceritanya Tuhan. Sebuah cerita besar tentang ceritanya Tuhan. Tentang kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini. Kasih Allah akan dunia yang telah berdosa ini. Tuhan menyatakan ceritanya bagi kita. Saudara terkasih Tuhan, bagaimana kita melihat dengan penuh makna dan pesan. Pesan yang mendalam tentang cerita agung dan besar daripada Allah ini. Bagi umat manusia dalam cerita Natal. Bahkan untuk kita ceritakan bagi orang-orang yang belum mengetahuinya. Saudara, tim hamba Tuhan ketika menyusun tema ini memang sengaja memakai permainan suku kata. Saudara, history adalah sejarah. Sejarah adalah history dalam bahasa Inggris ya, Pak Saudara. Dalam permain kata bisa dibagi his story, ya, kisahnya atau ceritanya. Ketika kita berbicara tentang sejarah, tentang kisah, bukankah bicara tentang kisah hidup kita? Bagaimana cerita kita terukir di dalam kisahnya. Historinya, history, yaitu kisah Tuhan, cerita Tuhan. Cerita Tuhan tentang apa? Tidak lain tidak bukan kisah tentang anugerahnya. Anugerahnya yang begitu besar. Cerita hidup kita adalah cerita kisah anugerah Tuhan yang besar. Ketika dia memberikan anak tunggalnya, yang dimulai dengan sebuah cerita Natal tentang kedatangannya yang pertama, dan kita tahu dia akan datang kembali. Kristus Yesus telah datang pertama kali berinkarnasi menjadi manusia. Dia akan datang kembali untuk membawa kemuliaan yang sepenuhnya. Oleh sebab itu, bukankah kita harus menjadi semakin menangkap pesan cerita Natal yang sebenarnya? Jangan menjadikan cerita Natal atau ketika kita merayakan Natal itu sebagai acara yang ritual. Suatu acara keagamaan belaka, saudara. Memang ada suku-suku tertentu, ya, bangsa-bangsa tertentu menjadikan Natal itu sebagai satu ritual penting dalam keagamaan. Seperti satu upacara penting, satu kebaktian, satu perayaan, lilin Natal, paduan suara khotbah, acara-acara Natal, tarian, drama, yang mungkin akan berlalu begitu saja. Bukan saya katakan hal-hal ini tidak penting. Ini adalah warna-warni di dalam merayakan Natal, saudara. Tetapi bukan itu yang utama. Jangan menjadikan Natal sebagai satu ritual yang kayaknya setahun sekali saya harus datang ke gereja nih kalau Natal. Saudara ya. Tidak demikian. Demikian juga jangan menjadikan Natal ini sebagai satu hal yang komunal. Ini satu pesta perayaan besar, ya. Ini ada satu kebersamaan kita, ya. Saudara, seringkali Natal itu terlalu disibukkan dengan Natal wilayah, Natal komisi, Natal di kantor, Natal di grup-grup kita, Natal keluarga, Natal marga mungkin, saudara, ya. Tak jarang, ya, itu menjadi satu hal yang komunal, satu perayaan. Dan bisa juga Natal menjadi hal yang menjadi musiman, tradisional, saudara, ya. Sesuatu yang musiman, seperti halnya hiasan, dekor, itu hanya muncul setahun sekali, bukan? Kembang api, ya, Natal disambut dengan kembang api dan tahun baru.
Ya. Kembang api diledakkan, hilang begitu saja. Demikian juga dengan Natal. Cerita tinggal cerita. Tapi apa yang harus menjadi esensi satu cerita Natal? Kisah Natal hendaknya menjadi satu cerita yang menyentuh kehidupan personal kita. Dia bukan sesuatu yang ritual saja, sesuatu yang bersifat komunal, atau sesuatu yang bersifat seasonal, sesuatu yang musiman. Tetapi hendaknya itu menjadikan sesuatu yang menyentuh kehidupan personal kita, yang membawa kehidupan kita menjadi lebih berarti lagi. Saudara, kita adalah orang-orang yang merayakan Natal setelah peristiwa 2000 tahun lewat di Bethlehem, saudara. Kita orang-orang itu, ya. Kita sudah merayakan Natal yang sudah 2000 tahun lalu lewat. Tapi bagaimana dengan jemaat mula-mula ketika dia mengingat Natal yang mungkin kurang lebih lewat 40-50 tahun? Apa yang mereka lihat dalam cerita Natal pada jemaat mula-mula? Saudara, kita temukan bahwa Paulus pernah berkata kepada Timotius, satu bagian firman Tuhan demikian dikatakan, bahwa Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Saudara, ketika Paulus mengatakan demikian, kita tahu bahwa ini ada satu pesan Natal yang sangat bermakna. Bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Lihat, pada saat itu mungkin tidak ada drama Natal maksud saya. Tidak ada perayaan yang meriah, tidak ada perayaan yang spektakuler, tidak ada keramaian yang hingar-bingar. 40-50 tahun setelah Yesus naik ke surga mungkin, ya, mungkin perayaan Natal itu hanya sederhana saja, tetapi makna Natal yang paling sederhana, paling mendasar kita dapati yaitu apa? Tentang kasih Tuhan, tentang pengampunan Tuhan, seperti yang dilihat Paulus, bagaimana Paulus disentuh di dalam kehidupan personalnya. Bagaimana dia tahu, dia orang paling berdosa, dia membutuhkan kasih Tuhan di dalam pengampunan. Demikian juga saudara, ketika kita melihat Natal, tokoh-tokoh di seputar Natal, kita melihat mereka adalah orang-orang yang disentuh secara personal, saudara. Ketika orang Majus, ketika para gembala bertemu dengan bayi Yesus, mereka bukan besuk seperti mengunjungi ibu yang pasca melahirkan, saudara. Bukan. Tetapi kita melihat dalam firman Tuhan mencatatkan, ketika mereka pulang setelah bertemu dengan bayi Yesus, itu mengubahkan hidup mereka. Ini bicara tentang sesuatu yang personal yang terjadi dalam hidup mereka, baik gembala dan orang Majus. Gembala pulang dengan hati yang penuh sukacita memuji Tuhan dan memuliakan Allah. Orang Majus pulang dengan hati yang penuh penyembahan kepada Tuhan. Bahkan dia membawa persembahan penyembahannya kepada Raja di atas segala raja. Karena apa? Karena mereka sudah bertemu Sang Juru Selamat dunia. Di mana dia melihat bahwa disitulah Allah bertemu dengan manusia. Saudara terkasih Tuhan, demikian juga ketika kita melihat Maria dan Yusuf. Sebelum Maria diberitahukan tentang kehamilannya, bahwa dia akan melahirkan anak Allah Maha Tinggi, saudara. Bagaimana sikapnya? Begitu takut, demikian juga Yusuf takut mengambil Maria menjadi istrinya. Tapi ketika mendapatkan berita sukacita itu, apa yang terjadi? Itu mengubahkan Maria dan Yusuf. Demikian juga peristiwa Natal, cerita-cerita Natal yang kita alami hari ini. Hendaknya itu mengubah, menyentuh kehidupan personal kita. Kalau kita mengalami pertemuan pribadi dengan Allah, bagaimana kita meresponi kasih Allah yang besar itu? Jika Natal menjadi peristiwa nyata, karena hati Allah yang penuh kasih telah mengasihi kita, bukankah Natal seharusnya membuat kita lebih mengasihi Allah dan sesama? Natal hanya akan menjadi tradisi belaka jika kita tidak menjadikan kita semakin mengasihi Allah. Bagaimana personal kita semakin didorong untuk mencintai Tuhan. Natal tidak lebih sekedar hari raya keagamaan jika tidak mendorong kita untuk lebih mengasihi Tuhan dan sesama kita. Sebab itu, wahai saudara, kita bisa melihat Titus pun, di dalam surat Titus pun kita melihat ada nada yang sama tentang kisah Natal pada jemaat mula-mula. Di ayat 11 dikatakan, kasih karunia, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saudara perhatikan kata sudah nyata.
April sudah nyata. Mengapa sudah nyata? Karena memang ada. Karena memang terlihat. Begitu real, begitu nyata. Itulah yang Paulus katakan kepada Titus. Kasih karunia Allah sudah menjadi nyata. Jelas, di sini bukan tentang pengajaran saja. Bukan tentang konseptual, bukan tentang definisi kasih Allah itu. Kasih karunia Allah itu. Bukan sekedar tentang berita atau informasi atau ucapan semata. Tapi sekarang ada bentuknya, sudah nyata. Ada rupanya, ada wujudnya. Saudara, kata April ini adalah suatu kata yang mungkin boleh dipersamakan ketika Simeon melihat bayi Yesus. Ketika bayi Yesus dibawa ke bait Allah oleh orang tuanya, Yusuf dan Maria. Simeon melihat bahwa ini ada bayi yang berbeda. Sehingga Simeon berkata, sekarang Tuhan biarlah hambamu ini pergi. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Simeonlah orang yang melihat bahwa keselamatan Tuhan telah nyata. Bahwa Mesias yang mereka nantikan, Mesias yang dinantikan oleh Israel, sudah nyata. Dia melihat keselamatan itu. Jadi karya keselamatan yang dilakukan Allah bagi Israel maupun untuk umat manusia. Saudara, inilah kasih karunia Allah itu sudah nyata. Yang sudah nyata, yang telah berinkarnasi di dalam Kristus Yesus. Yang membawa keselamatan kepada setiap orang yang percaya di dalam Dia dan kita diselamatkan daripada dosa. Saudara, di sini kita melihat histori itu. Itulah ceritanya. Ya, satu cerita tentang berita Natal bahwa Yesus telah lahir. Kasih karunia itu telah nyata. Saudara, terhadap Tuhan, kalau kita melihat bagian Titus ini, bagian perikop firman Tuhan ini, kita perhatikan sebenarnya ada dua penampakan yang disebutkan di dalam bagian firman Tuhan. Ya. Appearance, di situ mengatakan bahwa sesuatu kasih karunia yang sudah nyata, yang nampak di ayat 11. Ya. Tetapi juga ada penampakan yang kedua. Ya, penampakan yang kedua yaitu tentang penggenapan pengharapan itu. Di ayat 13. Yang pertama dikatakan kita sudah melihatnya, yaitu melalui kelahiran Yesus. Dia yang telah datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Itulah anugerah yang kita terima. Tapi yang kedua, kita akan menantikan kedatangannya yang kedua kali. Yang menyatakan penggenapan pengharapan itu, yaitu kemuliaan. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Kemuliaan yang akan dinyatakan adalah pengharapan yang membawa kebahagiaan bagi kita yang menantikannya. Saudara perhatikan apa yang dikatakan Paulus di sini. Satu kemuliaan yang dinantikan itu adalah membawa kebahagiaan. Saudara, ketika kita bicara kedatangan Yesus yang kedua kali, apa yang ada dalam pikiran saudara? Pasti, dunia ini kiamat, saudara ya. Pasti tentang penghakiman Tuhan. Tapi di sini kita melihat bahwa penggenapan kemuliaan Tuhan tidak hanya bicara tentang penghakiman, tetapi kita melihat bahwa itu adalah penggenapan atas semua janji dan pengharapan bagi kita. Itulah kenapa Paulus menyebutnya itu sebagai satu kebahagiaan penuh. Di mana kita berharap pada janji Tuhan di situ sungguh-sungguh dinyatakan. Itu satu kebahagiaan yang penuh. Jemaat mula-mula lebih memikirkan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali daripada memikirkan kematian. Ya, menurut tafsiran tertentu mengatakan demikian, saudara. Ya, jemaat mula-mula sangat menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali daripada memikirkan kematian. Mereka lebih memikirkan kedatangannya daripada surga. Bukan hanya ingin ke surga. Kalau hari ini kita ditanya mau masuk surga nggak, saudara? Bukannya itu, tetapi jemaat mula-mula menantikan datangnya Kristus yang kedua kali. Karena apa? Karena membawa kebahagiaan. Karena membawa penggenapan janji Tuhan itu. Membawa penggenapan pengharapan itu. Tentu berbeda ya dengan kita saat ini. Mungkin kita sudah sangat merasa begitu nyaman. Kita jarang lagi menantikan kedatangan Tuhan. Itu masih jauh, masih lama. Saudara terhadap Tuhan sehingga kita tidak menyiapkan diri dengan baik. Kita tidak bersiap dengan baik untuk menantikan kedatangan Tuhan. Saudara terhadap Tuhan, biarlah pada sore hari ini ketika kita melihat ceritanya Tuhan, tidak hanya berakhir pada Yesus lahir, berinkarnasi menjadi manusia. Tapi kita menantikan satu penggenapan kemuliaan Tuhan yang akan terjadi. Yang dikatakan di situ yaitu membawa kebahagiaan bagi kita.
membawa kebahagiaan bagi kita. Saudara terkasih Tuhan, mari kita melihat semuanya ini. Inilah histori, inilah sejarah. Bahwa sejarah dunia akan berujung kepada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan sepenuhnya. Yang sempurna akan dinyatakan bagi kita. Seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat menceritakan kisah ini? Saudara, kita tidak hanya berbicara tentang kasih karunia Allah yang sudah nyata itu, tapi kita juga bercerita tentang kasih karunia yang akan datang itu, yaitu kemuliaan Allah yang akan dinyatakan. Mari saudara, kita melihat bahwa ketika kita bicara antara anugerah, itu sesuatu yang sudah kita terima, kita bicara tentang kemuliaan yang akan segera kita terima. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Anugerah dan kemuliaan Tuhan, dua hal yang tidak dapat kita bisa pisahkan. Kenapa? Karena kita tidak mungkin melihat pengharapan, sesuatu yang Tuhan janjikan tanpa kita terlebih dahulu melihat anugerah Tuhan. Tidak ada penantian Tuhan yang kedua kali bila kita tidak lebih dahulu mengalami Natal, kedatangannya yang pertama kali. Sebab itu mari kita melihat begitu indah bagian firman Tuhan ini dalam struktur penulisannya. Di mana dikatakan ayat 11 itu adalah tentang anugerah Tuhan. Kemudian ayat 13 itu tentang penantian untuk kemuliaan Tuhan yang akan datang. Di ayat 12 itulah menjelaskan bagaimana kita hidup di antara anugerah yang telah kita terima dan kemuliaan yang akan digenapi. Saudara, nasihat firman Tuhan jelas mengajarkan kepada kita bahwa kita harus hidup dengan cerita kehidupan baru yang mengubahkan. Hiduplah dengan cerita kehidupan baru yang mengubahkan. Itulah diantara kita hidup diantara anugerah dan kemuliaan yang akan datang. Bahwa kasih karunia yang telah kita terima hendaknya tidak hanya kita terima saja diam begitu saja dalam diri kita. Tidak harus demikian, saudara. Kita merasa sudah aman, sudah selamat, oke. Tidak. Kita perlu memberitakan itu. Ya dimulai dari apa? Kita mesti berdampak. Hidup kita mesti berdampak. Cara hidup kita mesti berdampak. Karena apa? Karena kita sudah merasakan satu perubahan hidup. Bahwa cerita hidup kita ini telah diubah oleh Tuhan. Cerita hidup kita telah diubah oleh Tuhan. Kita mendapatkan satu kisah cerita yang baru. Saudara, seorang hamba Tuhan dengan satu kalimat yang sangat indah, saya boleh katakan demikian. Dikatakan demikian bahwa Allah mengasihi kita hingga dia turun ke dunia ini untuk menebus cerita kita dengan ceritanya. Allah begitu mengasihi kita hingga dia turun ke dalam dunia ini untuk menebus cerita kita dengan ceritanya. Saudara, inilah hidup kita. Tuhan sudah menebus hidup kita dengan ceritanya Tuhan. Inilah yang perlu kita beritakan. Inilah yang hidup yang perlu kita hidupi. Hiduplah dengan cerita yang semakin hari semakin diperbaharui. Bagaimana kita menyeratakan bahwa hidup ini adalah ceritanya Tuhan. Bahwa hidup saya ini sudah diubahkan Tuhan. Hiduplah dengan cerita yang baik di hadapan Tuhan. Hiduplah dengan cerita hidup bahwa kita hidup ini sudah ditebus oleh Tuhan. Sudah dikuduskan oleh Kristus Yesus. Bahwa kita telah diselamatkan. Jelas sekali kalau kita melihat ayat 12. Dikatakan bahwa kita harus meninggalkan. Ya. Ketika kita sudah menerima anugerah Tuhan itulah yang memampukan kita untuk meninggalkan segala kefasikan itu. Kita bisa mengatakan tidak dan meninggalkan dosa. Itu karena anugerah Tuhan. Kemudian dikatakan apa? Tinggalkanlah keinginan duniawi. Supaya kita apa? Hidup bijaksana. Hidup bijaksana ini dalam arti yaitu kita bisa menguasai diri. Ada self control di sini. Dan dikatakan lagi, hidup dengan adil. Itu bisa ditafsirkan relasi kita dengan sesama. Bagaimana kita berelasi dengan sesama. Bagaimana keadilan kita dengan orang lain. Kemudian dikatakan hiduplah beribadah. Relasi kita dengan Tuhan. Saya tidak menjelaskan terlalu banyak di bagian ini. Tetapi saya ingin katakan. Inilah yang perlu kita tinggalkan. Kefasikan itu. Hiduplah dengan cerita baru. Cerita hidup yang telah ditebus oleh Kristus. Pertanyaannya, adakah hidup kita sudah menampakkan lukisan tentang cerita anugerahnya itu? Cerita baru itu sudahkah terlihat? Sebab itu, saudara, di ayat 15 dikatakan, dinasihatkan supaya beritakanlah semuanya.
Apa yang perlu kita beritakan? Tidak lain tidak bukan yaitu cerita kehidupan kita yang telah ditebus di dalam ceritanya itu. Di dalam ceritanya Tuhan. Saudara, bukanlah suatu cerita kehidupan baru yang hanya untuk kita nikmati saja. Tetapi sesuatu yang perlu kita bicarakan, sesuatu yang perlu kita beritakan. Ini loh, saya punya hidup yang baru, saya punya cerita yang baru dalam Tuhan. Bahwa Tuhan telah memberikan anugerah bagi saya dan ada kemuliaan di tengah-tengah dunia yang kosong dan tidak berpengharapan ini. Ini yang kita bawakan. Oh, bagi saudara, inilah kisah Natal. Kisah Natal pada hakikatnya akan selalu mengingatkan kita bahwa ada perubahan jalan cerita kehidupan yang telah dikerjakan oleh Sang Penulis Agung kehidupan ini atas hidup manusia. Bahwa ada cerita kehadiran Kristus Yesus ke dalam dunia yang sanggup mengubahkan kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 5 ayat 24 dikatakan, sebab dia sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tuhan sudah mengubah satu cerita kehidupan kita. Yang dulunya kita di dalam maut, sekarang ke dalam hidup. Sudah pindah. Sudah pindah, saudara. Saudara dikasih Tuhan, jelas semua itu anugerah Tuhan. Ayat 14, penulis surat ini mengatakan, Paulus mengatakan bahwa juru selamat kita, Yesus Kristus, telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan menguduskan kita menjadi umatnya. Saudara, kalau kita hanya baca di bagian sini saja, kita kan terkesannya menjadi umat Tuhan. Menjadi umat Tuhan. Nah, ini saya miliknya Tuhan. Saudara, kalau kita bisa melihat referensi ayat selanjutnya di bagian ayat 14 ini, kita melihat berapa ayat di Perjanjian Lama merujuk umat Tuhan, umat yang bagaimana? Yaitu umat kesayangan Tuhan. Harta kesayangan Tuhan. Saudara, kita ini telah ditebus, telah dijadikan miliknya. Dia telah membebaskan kita, menguduskan kita. Menjadi milik kepunyaannya sendiri. Kepunyaan yang bagaimana? Kepunyaan kesayangannya. Saudara, terkasih Tuhan, kalau kita tanya pada orang tua, khususnya wanita ya, oh ini anak kesayangan saya. Ini yang saya sayangi. Demikian juga kita di hadapan Tuhan. Kita bukan hanya sekedar umatnya, tapi umat yang disayangnya. Umat yang menjadi harta kesayangannya. Karena apa? Karena Yesus sudah mengerjakan semuanya itu. Menjadikan kita menjadi umatnya. Telah menebus cerita hidup kita. Sehingga menghasilkan perubahan cerita yang membawa kebahagiaan itu. Yaitu kita hidup dalam anugerahnya. Saudara, jikalau kita gambarkan hidup ini ada seperti satu drama Korea. Mungkin sutradaranya sudah memplot drama itu, akhirnya adalah akhir yang sedih. Sad ending. Ya, akhir yang sedih. Jadi cerita dalam drama itu akhirnya sedih, entah anak mudanya mati kah, ya atau pacarnya mati kah, ya sedih lah. Ya. Tetapi tiba-tiba sutradara ini berubah pikiran. Dia ubah dari sad ending itu menjadi happy ending. Akhir cerita drama itu happy ending. Saudara, itulah hidup kita. Hidup kita adalah hidup yang sad ending. Kita hidup di dalam murka Tuhan. Kita hidup di dalam maut. Tapi Tuhan Yesus ubahkan cerita hidup kita menjadi happy ending. Ketika dia lahir dalam dunia ini, menebus hidup kita menjadi happy ending. Saudara, bukankah ini sukacita yang harus kita bawa? Ini cerita yang harus kita serukan supaya kita meyakinkan orang lain, kata firman Tuhan di sini. Yakinkan orang lain dengan segala kewibawaanmu yang telah kita dapati di dalam Kristus Yesus. Yaitu satu cerita tentang penebusan Kristus yang telah membawa kasih karunia itu, anugerah itu yang sudah cukup dan bahkan berlimpah untuk kita. Untuk membawa kita melihat ke depan, untuk membawa kita melihat pengharapan yang penuh bahagia itu. Kemuliaan yang akan Tuhan singkapkan nanti. Kegenapan segala sesuatu dari segala pengharapan manusia. Saudara, ini yang perlu kita ceritakan. Bahwa kita ceritakanlah bahwa Natal mengisyaratkan tentang kelahiran Kristus yang terbukti mampu mengubah cerita kehidupan orang-orang yang hidup dalam kasih karunia Allah. Dan menjadi tonggak sejarah penting dalam hidup kita yang nantinya mengalami akhir yang bahagia. Saudara, ini yang perlu kita beritakan.
Yakinkan bagi orang-orang yang belum ditebus cerita hidupnya dengan cerita Tuhan. Ingatkanlah bahwa Dia yang sudah datang, Kristus yang sudah datang, masih akan datang. Inilah tell his story. Bahwa kelahiran Kristus ke dalam dunia itu mengubah cerita kehidupan para pengikutnya. Yang kelak berakhir dengan sukacita. Inilah tugas kita mulai sekarang. Ceritakanlah bahwa engkau, cerita hidupmu telah ditebus oleh Tuhan. Yang sad ending menjadi happy ending. Ceritakanlah itu dalam kehidupan sehari-hari ini. Katakan bahwa Yesus tidak hanya datang pertama kali. Dia akan datang untuk kedua kali. Dia yang sudah datang masih akan datang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkaulah pelukis cerita hidup kami. Kami tahu, kami diingatkan, disadarkan oleh firman-Mu. Harusnya kami mempunyai satu akhir hidup yang sangat menyedihkan, yaitu maut. Tetapi karena kasih karunia-Mu, karena kasih-Mu yang begitu besar, Tuhan mengubah jalan cerita hidup kami. Yang sad ending menjadi happy ending. Tuhan, kami sudah mengalami ini. Kami sudah mengalami kasih karunia-Mu yang sudah nyata ini. Bawa kami untuk memberitakan. Bawa kami untuk memberitakan kepada orang-orang, kepada teman-teman kami yang hidupnya belum ditebus dengan cerita-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan. Kami berani menyatakan bahwa kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Menantikan kedatangan, menantikan kemuliaan-Mu Tuhan. Ketika kami menantikan semuanya itu, ajari kami untuk memiliki kehidupan yang dapat mengubahkan. Pakai hidup kami Tuhan. Kami meninggalkan segala kefasikan hidup kami. Keinginan duniawi kami. Ya kami sungguh hidup bijaksana, adil, dan beribadah kepada Tuhan. Berkati firman ini Tuhan. Kami serahkan cerita hidup kami ke dalam cerita-Mu. Karena kami tahu, akhir cerita kami adalah cerita yang indah dan membahagiakan. Demi nama Yesus, kami berdoa.